Pada musim panas 1914, ketika Eropa mulai terbakar oleh perang, ada senjata lain yang sedang disiapkan. Bukan meriam atau senapan, tetapi selembar kertas. Di dinding-dinding kota London, Paris, dan Berlin, poster-poster mulai muncul. Warnanya mencolok, hurufnya tebal, dan gambar-gambarnya menggugah emosi. Seorang pria berjanggut menunjuk langsung ke pembaca. Tatapannya tajam seolah menembus jiwa. Di bawahnya tertulis kalimat sederhana namun tajam. Your country needs you. Poster itu menampilkan sosok Uncle Sam dalam versi Amerika tahun 1917, karya James Montgomery Flagg. Ia bukan sekedar gambar, tetapi panggilan moral, tekanan sosial, dan dorongan psikologis yang tak terlihat. Dalam sejarah modern, inilah salah satu momen pertama propaganda massal benar-benar digunakan secara sistematis untuk memanipulasi emosi rakyat dalam skala luas. Namun, akar propaganda sudah tumbuh lebih awal. Ketika Perang Dunia I meletus setelah pembunuhan Franz Ferdinand, negara-negara Eropa menyadari bahwa perang industri modern tidak hanya membutuhkan tentara, tetapi juga dukungan rakyat. Perang tak lagi berlangsung singkat. Ia menjadi konflik total yang menyedot tenaga, uang, dan moral seluruh bangsa. Disinilah poster menjadi alat yang kuat. Murah diproduksi, mudah disebarkan, dan mampu berbicara dalam satu tatapan. Di Inggris tahun 1914-1915, Lord Kitchener, Menteri Perang Britania, menjadi wajah kampanye perekrutan. Posternya menampilkan sosok Herbert Kitchener dengan jari menunjuk langsung ke pembaca. Tatapan matanya serius, seakan berkata, "Jika kau tidak mendaftar, kau telah gagal sebagai pria dan warga negara." Poster itu ditempel di stasiun kereta, toko roti, sekolah, dan sudut-sudut kota industri. Dalam hitungan bulan, ratusan ribu pria mendaftar. Sebagian terdorong bukan hanya oleh patriotisme, tetapi oleh tekanan sosial yang tercipta oleh gambar tersebut. Di Jerman, poster-poster menggambarkan tentara sebagai pahlawan gagah yang melindungi ibu dan anak dari ancaman musuh yang digambarkan biadab. Di Prancis, perempuan digambarkan bekerja di pabrik amunisi dengan slogan yang menekankan kehormatan dan pengorbanan. Poster tidak hanya mengajak bertempur, ia mengatur perasaan, bangga, takut, marah, bersalah. Ketika Amerika Serikat akhirnya masuk perang pada April 1917, Presiden Woodrow Wilson membentuk Committee on Public Information atau CPI yang dipimpin oleh George Creel. Tugasnya jelas, menggalang dukungan rakyat untuk perang. CPI memproduksi ribuan poster, pamflet, film, dan pidato publik. Salah satu yang paling terkenal adalah poster Uncle Sam karya Flagg versi Amerika dari poster Kitchener Inggris. Wajahnya keras, jarinya menunjuk langsung ke mata pembaca. Secara psikologis, itu bukan sekedar ajakan, itu interogasi. Apakah kau akan menjawab panggilan ini? Poster-poster lain lebih gelap. Ada yang menggambarkan musuh sebagai monster, gorila berseragam yang membawa wanita tak berdaya. Ada ilustrasi kota terbakar dan anak kecil menangis. Rasa takut dan kebencian dipicu secara sengaja. Pesannya jelas, jika kau tidak mendukung perang, monster itu akan datang ke rumahmu. Inilah momen ketika propaganda visual tidak lagi sekedar informasi, tetapi manipulasi emosi kolektif. Seiring perang berlangsung dari 1917 hingga 1918, propaganda visual berkembang menjadi mesin yang lebih canggih. Di kota-kota seperti New York, Chicago, London, dan Paris, poster tidak hanya menyerukan perekrutan, tetapi juga pembelian obligasi perang. Pemerintah Amerika meluncurkan kampanye Liberty Bonds dengan gambar dramatis. Patung Liberty berdiri di tengah api, sedangkan seorang tentara terluka menatap kosong dengan tulisan besar, "If you can't enlist, invest." Setiap lembar dirancang untuk menyentuh emosi manusia yang mendalam, seperti rasa bersalah jika tidak berkontribusi, rasa takut jika musuh menang, dan rasa bangga jika menjadi bagian dari perjuangan. Teknik visualnya sangat rencana. Warna merah digunakan untuk membangkitkan bahaya dan urgensi. Sudut pandang diciptakan frontal agar tatapan tokoh dalam poster terasa pribadi. Slogan dibuat pendek, tegas, dan langsung.
Dalam banyak kasus, propaganda menyederhanakan kompleksitas geopolitik menjadi narasi hitam putih. Kita benar, mereka jahat. Di Inggris, kisah tentang kekejaman Jerman di Belgia diperbesar dan disebarluaskan. Di Amerika, musuh digambarkan dengan fitur wajah karikatural yang menakutkan. Poster menjadi alat untuk membentuk identitas kolektif dengan kita dan musuh imajiner yang harus dibenci bersama. Dampaknya nyata. Pada tahun 1917 hingga 1918, jutaan pria Amerika mendaftar menjadi tentara. Penjualan obligasi perang mencapai miliaran dolar. Namun, propaganda tidak hanya menciptakan dukungan, ia juga menimbulkan tekanan sosial dan kecurigaan. Warga yang tidak membeli obligasi atau mempertanyakan perang bisa dicap tidak patriotik. Di beberapa kota Amerika, warga keturunan Jerman mengalami diskriminasi karena sentimen anti-Jerman yang dipicu oleh propaganda visual dan narasi media. Ketika perang berakhir pada 11 November 1918, dunia menyadari hal penting. Poster, gambar, dan slogan mampu menggerakkan orang banyak sama efektifnya dengan pidato atau senjata. Ini bukan sekedar alat sementara. Ini adalah penemuan strategis dalam psikologi masa modern. Negara-negara mempelajari pelajaran ini dengan serius. 2 dekade kemudian, ketika Eropa menghadapi krisis ekonomi dan politik, propaganda visual kembali dimanfaatkan dengan skala dan intensitas lebih besar. Di Jerman tahun 1933, saat Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan, mesin propaganda negara di bawah Joseph Goebbels menggunakan teknik visual yang telah diasah sejak Perang Dunia Pertama. Poster-poster Nazi menampilkan citra kesatuan, kekuatan, dan musuh bersama. Wajah digambar heroik dengan cahaya yang jatuh dramatis dari atas, seakan kepemimpinan adalah sesuatu yang ilahi. Emosi rakyat kembali diarahkan. Kali ini bukan hanya untuk perang, tetapi juga untuk membentuk ideologi dan kesetiaan tanpa kritik. Di Uni Soviet pada era Joseph Stalin, poster propaganda menggambarkan pekerja dan petani sebagai pahlawan revolusi, dengan warna merah dominan dan simbol palu arit mencolok. Di Italia fasis, Benito Mussolini ditampilkan sebagai figur yang kuat dan tak tergoyahkan. Di setiap negara, pola yang sama muncul, visual yang kuat, pesan sederhana, dan emosi yang ditargetkan secara tepat. Puncaknya terjadi ketika Perang Dunia Kedua meletus pada 1939. Di berbagai negara, propaganda tidak hanya untuk perekrutan, melainkan untuk mobilisasi total. Poster di Amerika menampilkan perempuan bekerja di pabrik dengan slogan yang membangkitkan rasa bangga nasional. Di Jepang, rakyat diajak berkorban demi kaisar. Di Jerman, rakyat diyakinkan bahwa perang adalah misi historis. Poster bukan hanya gambar di dinding, ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, membentuk cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Namun kekuatan propaganda juga menyisakan sisi gelap. Ia menunjukkan betapa mudahnya emosi kolektif dapat diarahkan. Ketakutan bisa dibesar-besarkan, kebencian bisa dipelihara, dan realitas bisa disederhanakan demi tujuan politik. Poster-poster itu yang tampak seperti karya artis patriotik, ternyata berfungsi sebagai alat psikologis yang sangat efektif. Ketika Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, dunia berdiri di atas puing-puing fisik dan psikologis. Kota-kota hancur, jutaan nyawa hilang, dan satu pelajaran penting tertanam dalam benak para pemimpin dunia. Propaganda massal bisa membangun dan menghancurkan peradaban. Poster-poster yang dulu menempel di dinding dengan warna mencolok, kini menjadi artefak sejarah. Namun pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Di ruang-ruang pengadilan Nuremberg antara 1945 dan 1946, para pejabat tinggi Nazi diadili, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas mesin propaganda. Dunia mulai menyadari bahwa manipulasi emosi publik bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga senjata ideologis yang bisa membuka jalan bagi kekerasan dan genosida. Nama Joseph Goebbels
menjadi simbol bagaimana kata dan gambar bisa membentuk realitas alternatif yang dipercaya jutaan orang. Namun, warisan propaganda tidak berhenti pada era Perang Dunia. Dalam Perang Dingin setelah 1947, Amerika Serikat dan Uni Soviet terus menggunakan poster, film, dan media massa untuk membangun citra diri dan melemahkan lawan. Di Berlin, Moskow, dan Washington, visual tetap menjadi alat untuk membentuk opini publik. Hanya medianya yang berubah, dari poster kertas menjadi siaran radio, televisi, dan kemudian internet. Propaganda massal pertama melalui poster pada era Perang Dunia Pertama membuka pintu bagi era komunikasi modern yang sangat sadar akan kekuatan emosi. Itu mengajarkan bahwa manusia tidak hanya digerakkan oleh fakta, tetapi juga oleh rasa takut, harapan, kebanggaan, dan rasa bersalah. Teknik yang sama, warna mencolok, slogan singkat dan citra dramatis masih digunakan dalam kampanye politik, iklan komersial, bahkan media sosial saat ini. Di museum-museum sejarah di London, Washington, Berlin, dan Paris, poster-poster itu kini dipajang sebagai benda bersejarah. Orang-orang berdiri di depan mereka, membaca slogan-slogan lama, mungkin tersenyum atau menggelengkan kepala. Namun pertanyaannya tetap relevan. Jika kita hidup pada tahun 1917 dan berdiri di depan poster Uncle Sam atau Kitchener yang menunjuk langsung ke mata kita, apakah kita akan merasakan dorongan yang sama? Apakah kita akan tergerak atau bahkan tertekan untuk ikut arus? Kisah tentang propaganda massal pertama adalah kisah tentang kekuatan gambar dalam membentuk realitas. Ini bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang bagaimana negara belajar memahami psikologi rakyatnya. Rakyat, seringkali tanpa sadar, membiarkan emosinya diarahkan. Poster-poster itu mungkin telah pudar warnanya, tetapi tekniknya tetap hidup dalam setiap kampanye yang mencoba menyentuh hati sebelum menyentuh logika. Sejarah ini mengingatkan kita untuk lebih waspada. Setiap kali kita melihat gambar dramatis, slogan provokatif, atau pesan yang memicu emosi kuat, kita sedang berhadapan dengan warisan panjang propaganda modern. Pertanyaannya bukan apakah propaganda masih ada, tetapi apakah kita cukup sadar untuk mengenalinya. Jika cerita ini membuka sudut pandang baru tentang bagaimana emosi massa bisa dibentuk dan diarahkan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah propaganda hari ini lebih halus atau justru lebih kuat dibandingkan 1 abad lalu? Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe untuk lebih banyak kisah sejarah yang mengupas sisi tersembunyi peradaban manusia. Memahami masa lalu adalah kunci agar kita tidak mudah dimanipulasi di masa depan.